Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ahmad Hifat Rahman Terdiri di pertemuan keempat mata kuliah Tafsir Al-Quran Prodi HKI semester 4 ya. Pada pertemuan kali ini agaknya saya menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak relevan langsung dengan perkuliahan. Namun ini sangat bermanfaat kelak ketika pertemuan ini selesai, kuliah bersama saya selesai, apa yang saya sampaikan hari ini memberi manfaat ke teman-teman semua. Saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, rujukan tafsir digital. Yang kedua, tentang teknis presentasi ringkas yang perlu teman-teman lakukan. Baik, kita mulai dengan rujukan tafsir digital. Tafsir bagaimanapun kan usaha kita untuk menjelaskan, mengurai, mendudukkan persoalan lah di ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena kita ajam, bukan orang Arab, maka kemungkinan kita membaca Al-Quran secara mandiri itu agak terbentur. Belum lagi Quran itu bukan sesuatu yang kayak statementnya orang, lengkap. Kadang tuh penjelasannya ya berserakan gitu loh. Tidak sekali duduk satu ayat, dua ayat, tiga ayat selesai gitu, tidak. Tapi dia penjelasannya ada di ayat lain, bagian surat lain, sehingga kalau orang-orang yang tidak benar-benar paham, tidak ngerti sifatnya Al-Quran begitu, itu agak sulit untuk bisa memahami diskusi yang Al-Quran sampaikan. Nah, maka perlu rujukan-rujukan yang melengkapi. Saya secara pribadi menggunakan beberapa rujukan, baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia. Yang berbahasa Arab tentu saja saya menggunakan Maktabah Syamilah namanya. Itu aplikasi yang berapa belas giga begitu, diinstal di laptop Windows. Dan yang saya tahu di MacBook tidak bisa. Makanya selamanya saya nggak akan pernah punya MacBook. Bukan karena nggak mampu beli, tapi lebih ke karena tidak mendukung, tidak kompatibel. Ya barangkali dulu saat pertama kali aplikasi itu diciptakan ya mungkin sudah 10 lebih tahun yang lalu. Saya kenal pertama kali itu 2008 saat kuliah, seingat saya. Jadi itu sudah agak lama. Dan 2008 itu, jadi 10 tahun yang lalu itu baru-baru boomingnya. Orang-orang jualan buku, jualan macam-macam lah, yang itu sifatnya panduan untuk mempelajari Maktabah Syamilah. Tapi semakin kesini orang semakin familiar dengan karena orang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, maka sama-sama aplikasi juga yang walaupun berbahasa Arab ya orang bisa tahu gitu loh, kira-kira isinya apa. Itu berbahasa Arab. Di Maktabah Syamilah ada banyak sekali judul buku. Ada 5.000-an judul seingat saya, dan itu dikelompokkan dalam bagian-bagian. Jadi ada fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Maliki, tafsir, bahasa, kamus misalnya, macam-macam, banyak sekali. Nah, bisa dilakukan juga searching. Jadi misalnya kita pengen mencari kosakata apa misalnya, Ar-riba misalnya, riba ya, kata-kata Ar-riba, di search itu nanti muncul. Kita centang dulu, kita mau nyari di kitab apa, kitab hadis atau kitab tafsir, atau di seluruh Maktabah Syamilah, itu nanti muncul banyak banget. Nah, yang kadang-kadang agak tricky adalah penggunaan ini kata kunci. Jangan sampai ketika kita ngetik itu salah. Nah, yang agak tricky dalam bahasa Arab itu biasanya huruf-huruf yang berhubungan dengan hamzah. Syai'un. Nah, itu hamzahnya, unnya itu nulisnya gimana? Oh, ini satu lagi nggak berharokat ya, searchingnya ya. Tapi ada beberapa buku yang muncul dengan harokat, ada yang tidak. Jadi ya kalau kebetulan dapat ya lumayan, alhamdulillah gitu, agak bisa terbaca. Tapi kalau nggak dapat itu ya bagi mereka yang kemampuan berbahasa Arabnya agak kurang ya sulit. Itu yang berbahasa Arab. Yang dari dunia Arab juga, tapi sudah ada opsi terjemahnya adalah
website quran.ksu.edu.sa. Jadi ini punyanya Arab Saudi. SA ini kan kode Saudi Arabia. Edu itu kodenya untuk website yang berhubungan dengan studi, biasanya begitu. Banyak. Akademia.edu misalnya. Banyak lah. Nah, di sana tafsirnya itu ada beberapa tafsir dan ada banyak bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia di sini yang saya tahu cuma terjemahan harfiahnya saja. Jadi bukan tafsirnya. Kalau tafsirnya masih berbahasa Arab. Itu yang repot. Jadi belum benar-benar aksesibel karena bahasa Arab. Selanjutnya milik Kemenak RI. Kemenak RI ini ada 2. Yang satu itu yang pertama ya, yang muncul pertama itu tafsir tematik dan tafsir ilmiah yang mungkin saya singgung di pertemuan sebelumnya. Ini karya Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Ada 2, tafsir tematik sama tafsir ilmiah. Ini terbit di antara tahun 2008 sampai 2013 kalau nggak salah. Saya punya aplikasinya. Itu aplikasi Excel, bukan PDF, bukan Word. Excel. Jadi saya nggak tahu kenapa itu dan tidak ada versi fisiknya yang bisa di-download. Dulu pernah diedarkan tapi nggak dijual kayaknya. Nah, itu bagus banget. Ada 26 tafsir tematik selama berapa itu? 6 tahun, selama 6 tahun. Lalu beberapa karya tafsir ilmiah tentang alam. Ya, karena ilmiah itu kan berhubungan dengan nature. Itu jadi tema-tema yang agaknya berhubungan dengan keluarga, kekinian itu dibahas di tafsir tematik itu. Silakan diakses sendiri. Kalau nggak salah ada di websitenya, dan kalau tidak tidak bisa mengakses pun saya punya, sudah saya taruh di Google Drive kalau nggak salah. Jadi perlu di-download dulu dan laptopnya harus Windows karena itu Excel. Excel itu aplikasi yang dibangun dan digunakan di Windows laptop saja. Jadi tidak bisa di MacBook itu nggak bisa. Setahu saya begitu. Makanya agak tricky punya MacBook itu. Logonya bagus tapi nggak bisa dipakai buat kerja kayak saya gitu, nggak bisa. Mungkin punya gaya-gayaan aja mungkin nggak apa-apa, tapi nggak ngapain juga. Selanjutnya Quran Kemenak. Nah, ini yang baru ada. Belum 5 tahun kayaknya belum ada. Quran Kemenak itu ya sekali lagi hanya di Android. Di Apple itu nggak ada. Di iOS itu nggak ada. Nggak bisa dipakai. Ya artinya di HP saja. Nah, kebetulan HP saya kan HP-nya ini tablet 8 inci. Jadi nyaman sekali kalau membaca. Kalau teman-teman HP biasa ya kecil, ukuran 5 sampai 6,5 inci ya repot. Yang jelas ada. Nah, di sana ada 2 tafsir. Ada tafsir tahlili yang lengkap, ada tafsir wajiz yang ringkas. Nah, ini kayaknya menjadi sumber dasar. Jadi teman-teman harus punya ini, harus pakai ini. Kenapa? Karena ya bisa mengakses terjemahan, bisa mengakses tafsir-tafsir yang keterangan-keterangan ini itu yang dibutuhkan. Itu baru dari sumber, tapi saya rasa sudah menyelesaikan banyak persoalan. Selanjutnya yang terakhir, ensiklopedia hadis. Ensiklopedia hadis ini aplikasi berbahasa Indonesia. Hadisnya Kutubut Tis'ah, jadi ada 9 kitab hadis. Nah, sayangnya dia berlangganan, jadi harus bayar. Tapi nggak mahal kok, harganya cuma 15.000 per gadget. Tapi itu pun diskon 1 bulan. Jadi kalau bayar 15.000 bisa dipakai untuk 2 bulan. Dengan kita bayar, ternyata searchingnya itu bisa muncul semua. Beberapa waktu yang lalu saya sudah tahu lama, cuma ya malas aja, nggak dalam keadaan mengajar dan dibutuhkan subscribe itu kan nggak perlu bayar lah. Nah, karena saya ngajar, bulan lalu itu saya ini daftar untuk membayar itu 15.000, dipakai 2 bulan, dan ketika saya ngetik kata yang saya butuhkan itu muncul terus. Nah, untungnya ini bisa dipakai di Android sama iOS. Nanti ada paket-paketnya lah, ada bisa beberapa gadget sekaligus,
ada gadget dan laptop misalnya dibuka misalnya, itu menarik lah. Tapi tadi bayar tadi ya, kita tidak terbiasa bayar kan, apalagi berlangganan bulanan gitu kan, tidak terbiasa. Jadi ya tabah-tabahkan aja. Tapi kan dosen butuh ya, jadi ya udahlah dibayar aja, kenapa? Toh ya 15.000 saja gitu loh. Nah, ini ketika kita menggunakan aplikasi ini sangat memudahkan. Jadi ini kalau mau jujur ya, sebenarnya Ensiklopedia ini adalah versi bahasa Indonesia Maktabah Samilah yang saya sampaikan di atas, tapi cuma terbatas di 9 buku hadis. Itu saja, lebih ke situ. Jadi Maktabah Samilah tapi versi yang sangat kecil sekali. Tapi itu pun juga sudah lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Jadi saya harap teman-teman mendengarkan apa yang saya sampaikan ini mau menindaklanjuti, mulai menginstal aplikasinya, mulai tanya-tanya, mulai lihat-lihat, ini nyoba-nyoba install. Nah, kalau misalnya ada apa-apa, nah baru kita diskusikan di ruang kelas. Oke, saya kira cukup yang materi tentang rujukan tafsir digital. Nah, sekarang saya singgung sedikit tentang teknis presentasi ringkasnya. Menyiapkan materi secara lengkap. Jadi teman-teman setelah diskusi dengan kelompoknya menentukan siapa membahas apa ya. Kalau bisa diketik di Word. Bukan kayak bikin makalah, bukan. Diketik kayak apa ya, poin-poin lah. Apa yang saya sampaikan di voice-nya nanti gimana. Biar apa? Biar enak. Teman-teman kalau sadar YouTuber yang podcast atau mungkin YouTuber yang non podcast ya, itu mereka tetap pakai draft naskah. Itu ada. Saya lupa namanya istilahnya apa, tapi naskah itu ada. Biar nanti ketika merekam suara itu enak. Runut gitu loh. Runtut apa runut? Ya runtut kok runut. Runtut. Selanjutnya sudah materi lengkap lalu merekam. Saya pakai aplikasi Easy Voice Recorder Pro yang versi berbayar. Ya lumayan, aplikasinya bagus kok, yang Android, tapi ini saya nggak tahu kalau di iOS ada atau enggak. Kelebihannya Easy Voice Recorder yang Pro ini, nanti rekamannya bisa diresum. Jadi kalau misalnya kayak saya tadi rekaman pas adzan itu ya, saya pause, lalu setelah itu saya lanjutkan lagi, itu bisa. Biar gak terlalu bising saat ada adzan kan, pakai toa kencang kan itu kan subuh-subuh gini. Selanjutnya saya pilih file WAV. Jadi yang agak bagusan suaranya biar jernih. Saya pakai mikrofon ini, pakai apa ya? Pakai mic tambahan mereknya Boya. Yang buat smart, yang buat apa namanya? Mic tembak namanya. Yang buat kamera digital. Saya taruh di sini, rekamannya suaranya agak bagus jernih gitu kan. Lalu saat mengubah video saya pakai KineMaster Android. Saya pakai ukuran yang 16:9. Lalu diproses, tambahi ini itu, gambar misalnya macam-macam. Lalu saat proses exporting dikirim di transfer gitu, saya pilih resolusi 480p dan frame rate 24. Jadi biar tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu buruk. Biar nanti filenya itu tidak terlalu jelek saat diunggah ke YouTube. Nah, saat diunggah ke YouTube, saya kasih deskripsi dan ditampilkan thumbnailnya yang kira-kira bagus apa. Kalau teman-teman ngedit tambah gambar apa misalnya, diedit sedemikian rupa ya monggo, bebas lah. Itu teknis kok. Tapi yang pasti yang saya sampaikan barusan itu yang dasar-dasar. Nah, kalau bisa materinya disampaikan di kelas atau ya dikumpulkan di tim gitu kan, dirapiin seperti formatnya yang kemarin itu yang sudah saya kirimkan. Nggak usah pakai assalamualaikum hari ini, nggak usah pakai salam-salam itu, nggak perlu, udah kirim aja kelompok apa, linknya mana, udah kirim. Kalau bisa 1 jam sebelum kuliah, kalau bisa lagi 1 hari sebelum kuliah, biar teman-teman maksimal mendengarkannya. Durasinya itu 10-15 menit. Kalau misalnya nggak sadar rekaman lebih dari 15 menit nggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih dari 20 menit, kepanjangan, kasihan nanti. Kalau pematerinya 20 menit kan jadinya 80 menit. Kelasnya cuma 100 menit. Gitu kan.
Jadi kalau bisa ya cukupnya aja lah saamati yo. Nah itulah gunanya materi itu diketek dulu biar teman-teman tertata menyampaikan materinya. Ya ini ngetiknya nggak seperti makalah juga gitu loh. Jadi pokoknya secukupnya aja. Kalau bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat presentasi biar teman-teman yang lain apa ya tidak terganggu kalau misalnya dia bukan orang Jawa, kalau teman-teman yang menyampaikan orang Jawa atau sebaliknya Jawa Barat misalnya pakai bahasa Sunda gitu, terus yang kami mendengarnya orang Jawa Tengah kayak saya nggak bisa bahasa Sunda ya repot. Jadi kalau bisa pakai bahasa Indonesia aja. Nah sebelum ini yang paling utama di menit awal saat salam selesai gitu cukupnya ya, tolong dijelaskan materi yang dipakai. Jadi saya menggunakan rujukan A, B, C. Kalau misalnya mau dikasih halaman ya mau halaman ini, monggo bebas. Yang jelas rujukan itu perlu ada. Biar barangkali kalau ada yang mau mengecek, misalnya mau mempertanyakan, ya itu ada gitu, ada alasannya, ada yang dituju gitu. Oke, begitu saya kira. Semoga diskusinya ramai di ruang kelas. Diskusi apapun, karena ya ini sudah mulai agak ototnya peregangan. Ini sudah pertemuan 4 buat saya itu kayak istirahat gitu. Sebelum ke pertemuan 5 untuk teman-teman yang presentasi. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.